dan menghalangi jalan wanita muda Tupu. Pengawal yang sombong melihat ini dan segera mengusirnya. Tak disangka pria tersebut baru saja mematahkan kaki pengawalnya. Demi harga dirinya pengawal itu melontarkan pukulan yang ditujukan tepat ke wajah bocah itu. Untunglah gadis itu menghentikan pengawalnya tepat waktu. Karena dia tidak ingin membuang waktu di sini. Bahkan di penjara, ayah saya sakit parah dan terbaring di tempat tidur, dia menunggu nyawanya diselamatkan. Sekarang tugas terpentingnya adalah menemukan dokter ajaib untuk menyelamatkan ayahnya. Anak laki-laki itu melihat bahwa gadis itu sangat cantik dan mempunyai hati yang jujur. Maka dia berkata bahwa dialah dokter ajaib yang mereka cari. Tapi gadis itu mengira dia berbohong. Di surga dan di bumi manakah dia bisa menemukan dokter muda jenius? Melihatnya seperti seorang penipu, gadis itu berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberikan pria itu kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dan melihat betapa jeniusnya dia sebagai dokter. Tapi yang tidak diketahui gadis itu adalah bahwa anak desa yang tidak berharga di depannya ini sebenarnya adalah murid turun-temurun dari dewa pengobatan yang tak terukur. Dokter ajaib itu memerintahkan pemuda itu untuk turun gunung. Tampaknya dia sudah sembuh untuk menjadi kepala keluarga kaya di ibu kota dan juga temannya. Jadi si cowok sengaja berbohong di depan si cewek. Jika kamu meragukan kata-kataku, jangan bangunkan aku. Pulanglah dengan patuh dan persiapkan pemakaman ayahmu. Kamu kasar sekali. Kamu berani mengutuk ayahku sampai lockout. Apakah kamu lelah hidup? Anak laki-laki tersebut secara belak-belakan menyatakan bahwa ayah gadis tersebut sudah 2 bulan terbaring di tempat tidur. Wajahnya berubah warna dan bola matanya juga semakin gelap. Jika kamu tidak membantuku, aku yakin aku tidak akan bisa bertahan lebih dari jam 8 malam ini. Gadis itu saat ini hanya bisa merendahkan egonya dan memohon kepada laki-laki itu untuk kembali merawat ayahnya. Dia berdoa memohon kepada dewa dokter untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Ini tidak masalah. Pimpin jalan. Tuan baru pergi ke sini. Gadis itu membawa anak laki-laki itu ke ranjang rumah sakit ayahnya. Spesialis otak terbaik melihat wanita tertua kembali. Lian mengatakan penyakit ayahnya tidak dapat disembuhkan. Beritahu gadis itu untuk mengatur waktu untuk mempersiapkan pemakaman ayahnya. Ketika pemuda itu mendengar hal itu, dia mengejek sang ahli. Dia mengejeknya karena dia sama sekali bukan ahli, melainkan orang jahat. Gadis itu memperkenalkan dirinya kepada sang ahli. Dia mengatakan bahwa ini adalah dokter ajaib yang telah dia temui dengan susah payah untuk mengundangnya. Ketika sang ahli mendengar hal itu, dia semakin tidak mempercayainya. Pemuda itu mendorong sang ahli menjauh dan mulai mendiagnosis orang tua itu. Semua orang di sekitar marah dan memarahi pemuda itu karena tidak tahu bagaimana harus serius. Bagaimana jika tindakan kasar tersebut menyebabkan pasien meninggoy? Bahkan jika anak laki-laki itu mempunyai 10 nyawa, dia tidak mampu membayarnya. Pakar bertanya kepada anak laki-laki itu bagaimana rencana dia untuk mengobatinya. Tentu saja pengobatan oriental dan pengobatan barat seperti kita bahkan tidak dapat menyembuhkan kelompok lama. Tapi kalian para ahli pengobatan timur mengaku bisa menyembuhkanmu. Apakah ahli pengobatan barat sama baiknya dengan ahli pengobatan timur kita? Kamu lulus dari universitas kedokteran mana? Universitas kedokteran apa? Anak bodoh itu tidak mengerti apa-apa. Dan dia tidak tahu dari kelas mana dia mempelajari teknik kedokteran ini. Tapi Anda berani datang ke sini untuk menyombongkan diri. Saya bertanya perawatan seperti apa yang Anda rencanakan? Setelah beberapa saat melakukan diagnosis yang cermat, anak laki-laki itu menyuruh gadis itu datang ke sini dengan membawa jarum perak. Sang ahli mendengar tentang metode pengobatan anak itu. Dan Tian mengkritiknya karena sombong. Mendengar ini tuan muda semakin mengancam pemuda itu. Yah, apapun nasibnya dia tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dia tidak selalu merespon secara langsung seperti ini. Orang tua itu sudah sakit seperti ini. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang, maka jangan repot-repot lagi. Pemuda itu menegaskan bahwa dia hanya membutuhkan 3 jarum perak untuk menyelamatkan lelaki tua itu dari jalan menuju lockout-nya. Ketika sang ahli mendengarnya, dia mengira dia sedang berbicara omong kosong. Jika dia bisa melakukannya, dia akan segera turun dan menyentakkan kepalanya sebanyak 3.000 kali ke depannya. Tetapi jika tidak bisa maka salah satu lengannya harus dipotong. Pada saat yang sama selamanya menghilang dalam dunia medis. Gadis itu dengan cepat membawa jarum perak. Setelah menerima jarum itu dia mengatakan keterampilan medisnya adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Dia menyuruh semua orang keluar dan menunggu sampai semua orang pergi. Pemuda itu segera mengikuti rahasia yang diajarkan tuannya. Dia menerapkan dengan cermat semua yang telah dia pelajari. Setiap orang yang menggunakan jarum kebenaran ilusi, detail kesempurnaan, ilusi realitas semua membutuhkannya. 3 jarum itu indah. Artinya 9 dari 3 jarum akupuntur dengan perhatian yang sama. Dengarkan dengan cepat dan tegas.
Sebagian kecil masuk ke dalam mulutnya, sebagian besar keluar. Sesaat kemudian pemuda itu memanggil semua orang untuk melihat keajaiban itu. Selamat kepada kelompok ahli yang dihidupkan kembali. Ahli tersebut diberi pelajaran. Seluruh perspektifnya tentang kedokteran runtuh. Bagaimana itu mungkin? Tuan Doan mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sel-sel otaknya rusak dan itu dianggap sebagai langkah menuju gerbang iblis. Bagaimana bisa disembuhkan hanya dengan beberapa jarum suntik? Tidak mungkin. Mohon tutup mulutmu. Pergilah. Pertemuan antara pengobatan barat dan timur ini. Pengobatan oriental telah menang. Pakar itu pergi dengan wajah muram. Orang tua itu bertanya kepada pemuda itu bagaimana penyakitnya. Ia mengatakan saat ini kondisinya sudah terkendali untuk sementara. Namun masih belum bisa disembuhkan sepenuhnya. Orang tua itu tidak menyalahkannya. Karena dia tahu dia masih bisa bangun, ini sudah merupakan keajaiban. Saya tidak pernah bermimpi penyakit saya bisa sembuh total. Namun